Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari istri Denny Sumargo jadi saksi sidang kasus dugaan wan prestasi. Denny Sumargo kembali menjalani sidang perdata atas kasus dugaan wan prestasi atas gugatan mantan manajernya Ditya Andrista pada Senin 19 September 2022. Dalam agenda keterangan saksi dari pihak tergugat, Denny Sumargo menghadirkan sang istri Olivia Alan Sumargo. Olivia Alan Sumargo terpantau sudah hadir sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Istri Denny Sumargo mengenakan kemeja berwarna putih ketika mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Olivia Alan kemudian duduk di kursi yang sudah disediakan di hadapan hakim. Denny Sumargo sendiri terpantau absen dalam sidang lanjutannya itu. Olivia Alan hanya didampingi oleh tim kuasa hukum saja. Seperti diketahui sebelumnya, Denny Sumargo membuat laporan terhadap mantan manajernya Ditya Andrista ke Polda Metro Jaya. Laporan yang diajukan oleh Denny Sumargo terhadap Ditya Andrista atas dugaan penggelapan. Denny mengklaim jika uang miliknya dengan nominal 739 juta rupiah dibawa oleh Ditya Andrista. Ditya Andrista kemudian ditetapkan sebagai tersangka dari laporan yang diajukan oleh Denny Sumargo. Tak terima dengan hal tersebut, Ditya Andrista kemudian menggugat balik Denny Sumargo atas dugaan wan prestasi dengan kerugian mencapai 880.288.000 rupiah. Berikut wawancara dengan pihak Olivia, istri Denny Sumargo. Oke Pak, lanjut. Ini sama. Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini tetap mengacu ke 184 pasal 4 yang hukum acaranya. Memang sekarang ini kan saya mau menjelaskan peristiwa sebelum saksi saya menjadi istrinya, ya, karena memang aturan mengacu pada KUHP, ya, jadi memang yang boleh tidak mendengarkan saksi dan kita. Tapi nggak masalah, yang pokok utamanya ini kan saya sampaikan pada rekan-rekan, harusnya kan perkara ini nggak berjalan. Ini dan politis. Ya. Kenapa saya bilang tidak berjalan? Ya ini dari awal juga ada indikator tidak baik penggugat. Jadi dalam aturan ya Perma 01 2016 tentang mediasi, seharusnya kan penggugat yang memang harus punya itikat baik. Ya, ini boleh dikonfirmasi dalam aturan 01 2016 di pasal 22, apabila penggugat tidak beritikat baik, majelis hakim penggugatan tidak diterima. Harusnya tidak berjalan, kita tidak bicara materinya ya, tapi harusnya gugatan ini tidak berjalan. Demikian ya. 977. Oke, Vicky sendiri tadi sempat kecewa nggak kan karena di situ ketika menjadi saksi prosesnya dirimu belum menikah. Kecewa ya, karena gimana pun kan ini suami saya. Kita kalau punya suami, uang suami yang diambil yang paling berpengaruh itu pasti istrinya, karena uang dapur ya. Yang tahu keuangan, apalagi kalau tahu Denny juga sering udah ngomong bahwa semua keuangan dia, harta dan lain-lain itu ya memang dia baik, dia selalu serahin ke saya. Jadi mungkin secara detail saya yang jauh lebih mengetahui, karena kalau Denny itu tipe yang nggak gitu mau tahu tentang uang dan lain-lain. Dan biasalah bapak-bapak juga biasanya pasti ibu-ibunya yang tahu kan kebutuhan rumah dan lain-lain. Ini kan perkaranya sebenarnya permasalahan materi dan mungkin saya yang lebih mengetahui, tapi mungkin keputusan hakim untuk kita hormati. Ya, acuannya kepada Tuhan. Jadi ini kan sebetulnya penggugat lebih tahu. Yang tidak beretikat baik itu sebenarnya penggugat. Yang menyalahgunakan kewenangan itu penggugat.
Ya makanya itu saya harus sampaikan, harusnya juga ini kasus sudah berjalan perdatanya. Yang pertama, yang kedua, memang sekarang penggugat ini sudah terdakwa ya di pengadilan Jakarta Selatan ya. Sudah tahu kan semua ya? Ya itu tinggal keputusan aja. Oke, Ci, sejauh sebelum menikah itu sejauh mana pengetahuan dirimu tentang biaya uang yang keluar yang akhirnya disalahgunakan oleh? Oh, aku tahu karena Denny juga suka cerita dan juga, tapi aku mungkin lebih banyak tahu dari mertua aku karena aku ingat banget waktu itu mertua aku sempat bilang, kasihan anak saya kerja uangnya nggak ada. Jadi di situ aku mikir, oh kenapa gitu? Oh ternyata akhirnya mertua saya bilang, kasihan anak saya ini nggak bisa selesai ini aja, tolong bantu lihat. Dari situ baru saya lihat rekening koran dan lain-lain, kok Denny sudah kerja tapi uangnya banyak yang nggak masuk gitu. Jadi memang awalnya itu mertua saya ngomong gitu, terus bilang kamu liatin dong gitu. Oh ya udah saya liatin karena mungkin saya juga orang kerja perusahaan, saya mengerti, saya liatin tuh rekening koran. Masa di sini bukti kita itu rekening koran, saya kan nggak mungkin merekayasa, saya nggak mungkin bikin, saya nggak mungkin ngetik Artinya sendiri. dalam kesaksian ini tadinya saksi akan mempertegas perjanjian lisan, akan mempertegas di situ. Kenapa? Karena waktu itu beliau belum nikah dan tahu peristiwa-peristiwa itu. Tapi kan kita juga menghormati Tuhan ya, dalam aturannya memang walaupun sudah bercerai itu tidak bisa dimintai keterangan. Nah, ini saya tegas saja di situ. Ya, jadi ini tadinya mau saya jelaskan itu, yang saksi mau jelaskan itu pada saat sebelum beliau menikah, tapi tetap mengajukan kepada Tuhan. Jadi bisa jelasin, mau jelasin apa sih maksudnya apa yang Ya itu perjanjian lisannya. ya aku mau Perjanjian jelasin lisan tuh. yang memang lebih banyak dilanggar oleh. Ya jadi kayak aku tuh pengen jelasin sebenarnya tuh dia kan suka bilang bahwa dia nggak dibayar dan lain-lain. Mbak, dia bilang udah 5 tahun nggak dibayar. Mbak kalau kerja mau ngasih 2 bulan nggak dibayar aja udah demo kali. Kok bisa sampai 5 tahun makan apa? Dia mau bilang bawa BMW loh, dari mana? Dia tinggal di tempat yang lumayan bagus. Iya, mungkin nggak sih? Itu Ditya, bukannya Denny Sumargo. Iya, masa nggak dia bekerja sama ini loh, gitu. Masa kalau misalnya nggak dibayar dia mau? Emang ada yang mau kerja 1 bulan nggak dibayar aja dia udah komplain gitu. Dia ngomongnya dia kan 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Ya, nanti kita pertegas lagi di saksi berikutnya aja, yang minggu depan ada saksi yang memang mengetahui juga ya, nanti minggu depan kita. Dan mohon maaf kalau dia bilang. Berita selanjutnya adalah kabar bahagia yang datang dari pasangan Glenka Cisara dan Brandy John yang resmi lamaran. Pemain sinetron Ikatan Cinta Glenka Cisara baru saja menggelar lamaran dengan pemain FTV yaitu Randy John Pratama di On Green Raffles Hills Cibubur, Jawa Barat pada Minggu 18 September 2022. Rasa syukur dihaturkan oleh Glenka karena acara lamarannya dengan Randy John berjalan dengan lancar. Kendati demikian, Glenka Cisara tidak bisa menutupi rasa gugupnya saat melangsungkan lamaran untuk pertama kalinya. Di samping itu juga, Glenka Cisara tidak bisa menahan isak tangis bahagianya karena terharu ketika Randy John Pratama memintanya untuk menjadi seorang istri. Tangis bahagia saat momen lamaran tersebut diungkapkan Randy juga tak lepas dari sucinya acara lamaran. Lebih lanjut, Glenka Cisara mengungkapkan bahwa dirinya dan juga Randy John Pratama sudah menjalani hubungan berpacaran setahun lebih sebelum memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius. Berikut wawancara dengan pasangan Glenka dan juga John. Oke, 15 ya, kita ambil tengahnya ya. Kayak nego-nego saya. Mungkin ya Bang. Thank you. Monggo waktu dipersilahkan kalau mau nanya. Bentar, maaf. Oke, Glenka Randy sebelumnya selamat. Terima kasih. Gimana nih hari ini acara lamarannya seperti apa? Alhamdulillah acara lamaran hari ini lancar.
nggak ada nggak ada halangannya, pokoknya semuanya kumpul lancar sampai selesai juga. Sempet deg-degan nggak sih? Deg-degan pasti karena ya pertama kumpul dan semuanya keluarga juga kan ketemu. Iya, kenapa ya? Mereka lagi happy saya. Terus seneng juga, deg-degan juga. Tadi kan sempat nangis. Tadi sempat nangis juga. Ya sempet pas aku menjawab Randy, permintaan Randy. Sedih sih. Ya mungkin karena ini momen yang sakral ya, sekali seumur hidup. Jadi momen-momen ini yang nggak mungkin kita berdua lupain sampai akhir hayat kita. Jadi dan momen ini juga tercipta bersama keluarga kita bersama teman-teman yang lain juga. Jadi pasti rasa sedih karena bahagia itu pasti ada. Jadi mungkin itu yang membuat kita berdua terharu karena momen ini. Itu dari kapan sih niat kamu sendiri kalau lama Dari siapa? dan jatuh pada hari ini gitu, tanggal ini? Niat sebenarnya udah lama, cuma untuk kesepakatan di tanggal ini pas kesepakatan Randy Gwenka dan keluarga besar kita berdua dan menyepakati tanggal ini, bulan ini, tahun ini untuk acara lamaran ini. Kalau dari komitmen kalian sendiri mungkin apa nih di hari spesial hari ini? Komitmen Saya seperti apa? Komitmennya ya kita sih berharapnya setelah dari lamaran ini semuanya dilancarkan juga sampai hari H. Kalian minta doanya juga ya teman-teman semua ya. Tapi ayah kayaknya Apa tuh? Terharu ya? Ya gimana Mas? Anak sulung ya. Karena memang kan aku anak pertama perempuan yang ya mau dilepaskan lah anak perempuannya kepada laki-laki yang bernama Randy nih. Jadi agak sedih, seneng juga deg-degan juga sih Papa tuh kelihatan sih. Kayak nggak mau, iya sempat sakit sih kemarin. Karena mungkin aku anak perempuan pertama satu-satunya, terus disayang gitu sama Papa, kayak ngerasa mau diambil nih gitu, tanggung jawab gue udah dilempar ke Randy kayak gitu mungkin ya. ini sebelum sempat ketemu papanya sebelum lamaran ini Keyakinannya mungkin gimana kira-kira? Dari awal sebenarnya sih, dari awal ketemu sama mama papa mereka, ya sebenarnya ada pilihan juga karena iya, jadi momen pertama ketemu sama papa mama Glenka juga disambut dengan baik sama papa mama Glenka, dan di pertemuan selanjutnya juga pelan-pelan udah mulai mengarahkan niat baik saya ke keluarga Glenka, dan alhamdulillahnya dengan keyakinan yang saya miliki untuk meyakinkan papa mama Glenka, alhamdulillah diterima dengan baik. tapi total menjalani masa pacaran berapa lama? 1 tahun. 1 tahun lebih. 1 tahun. Dan keluarga juga banyak dari Medan langsung jadi Ya, keluarga kebanyakan dari luar Pulau Jawa datang ke sini menyempati waktunya untuk hadir acara ini. Randy sempat kesulitan nggak sih mendapatkan restu dari orang tua Glenka? Iya. Ya sebenarnya itu perjalanan yang cukup panjang ya. Prosesnya juga benar-benar ya, alhamdulillahnya dengan perjalanan yang begitu panjang, usaha yang begitu kuat, niat yang begitu kuat, alhamdulillah papa sama mama Glenka bisa mempercayai. Berita selanjutnya datang dari Medina Zain yang rindu bertemu dengan anaknya. Pengusaha sekaligus sosialita Medina Zain kini masih menjadi penghuni tahanan rutan Pondok Bambu atas kasus pengancaman dan juga pencemaran nama baik. Beberapa waktu lalu Medina Zain mengatakan bahwa dirinya merasa rindu kepada sang anak karena sudah lama tidak bertemu. Namun dirinya mengatakan bahwa anak keduanya datang ke rutan Pondok Bambu untuk mengunjunginya.
Walau sudah bertemu, Medina mengatakan bahwa dirinya tidak berbicara banyak dengan sang anak selama bertemu. Ditinggalkan hampir 3 bulan lamanya, Medina mengatakan bahwa sang anak menanyakan keberadaannya selama ini. Karena sang anak masih kecil, Medina hanya menjawab bahwa dirinya sedang pergi untuk bekerja, seperti yang dikatakan sang suami Lukman Azhari. Walau begitu, Medina mengatakan bahwa sang anak masih suka menangis apabila harus berpisah dengan dirinya. Berikut wawancara dengan Medina Zain. Medina, apa kabar Kak? Gimana hari ini persiapannya? Belum tahu sih hari ini. Kayaknya mungkin ibu datang tapi belum tahu. Berdoa aja yang terbaik. Udah ketemu anak belum Kak? Kemarin sempat ke Dilan, anak yang kecil. Oh, terus gimana tuh Kak? Ngobrol banyak nggak? Ya, Cerita-cerita? main sana. Anaknya nanyain nggak Kak selama ini kemana atau gimana? Iya nih. Kakak jawabnya apa Kak? Karena yang kecil belum tahu ngerti, jadi jawab aja lagi kerja. Terus responnya minta pulang atau apa gitu nggak Kak? Enggak sih, di rumah kan banyak orang juga. Cuman emang kalau pas pulang suka nangis. Oh, Hari ini dampingin lawyer nggak? Iya. Medina, apa kabar Kak? Gimana hari ini persiapannya? Ya doain aja ya. Belum tahu sih hari ini. Kayaknya mungkin ibu datang tapi belum tahu. Berdoa aja yang terbaik. Udah ketemu anak belum Kak? Kemarin Berita selanjutnya datang dari presenter Chika Jessica, kini kuliah untuk jalankan bisnisnya. Pesinetron sekaligus pembawa acara Chika Jessica kini sedang menempuh pendidikan di Universitas Sangga Buana Bandung bersama dengan dua sahabatnya Kiki Farel dan Dwi Andika. Chika yang kini juga sedang menjalankan sebuah bisnis, mengatakan bahwa jurusan kuliahnya tersebut sangat membantu dan sangat berguna bagi dirinya untuk menjalankan bisnis kecil-kecilannya. Dirinya mengaku banyak melihat bahwa pelajaran yang selama ini dipelajari di dalam kelas juga ada di kehidupan bisnisnya. Tak hanya itu saja, Chika juga mengatakan bahwa dari jurusan yang ditempuhnya, dirinya jadi mengetahui bagaimana cara melihat kekurangan yang ada di dalam bisnis yang ia jalani. Selanjutnya, Chika juga mengatakan bahwa pelajaran dari kuliahnya juga membuat ia bisa memahami bagaimana cara melawan saingan bisnisnya tersebut. Diketahui bahwa Chika memiliki sebuah bisnis di bidang makanan.
Cika mengaku kalau ia sudah memiliki keinginan untuk membuka bisnis baru yakni di bidang fashion. Berikut wawancara dengan Cika Jessica. Dua pertanyaan aja biar malam mingguan ya. 5 menit dah. Apa Yaudah, dulu dulu nih? ya. Oh, ini dulu ya. Balik mitos. Saksikan di Balik Mitos jam 6 pagi dari Senin sampai Jumat hanya di Net TV. Sekarang kita. Merah nggak sih? Ya udah lah ya. Efek-efek gitu ya, efek mandi. Betul. Oke, ya Cika mau nanya perkembangan kuliah gimana sampai saat ini? Masih aja kuliah ya. Alhamdulillah soalnya ditawarin beasiswa. Iya, terus alhamdulillah juga si kuliah ini tuh bisa online, jadi fleksibel sama waktu syuting gitu. Dan tuh senang juga sih apa ya, bisa ngerasain lagi kuliah yang sempat tertunda sekian lama banget kan. Jadi ya udahlah, seenggaknya ada ilmu lah nih. Apa yang membuat kamu untuk semangat lagi untuk mengasih Cika sekarang? Pengen wisuda, pengen pakai baju, pengen pakai toga gitu dan membanggakan orang tua. Udah jalan semester berapa sih emang Cika ya? Mau masuk semester 3 Oh. baru ya, murid baru. Dan apa sih Cik? Manajemen bisnis. Kenapa lo ngambil itu Cik? Biar bisa jadi pedagang, biar bisa punya mall gitu, nggak dibohongin orang, jadi ada ilmunya gitu. Jadi jangan apa-apa itu nyerahin sama orang, jadi seenggaknya kita tuh tahu lah gitu. Online kan ya? Ya online. Enaknya ngambil online bisa ini ya. Fleksibel, terus bisa di mana aja, pakai handphone kayak gitu. Tapi lu nggak pengen kayak orang-orang Cik datang ke kampus? Nah, beberapa kali kan sempat pas udah agak-agak apa ya, endemi ya, itu udah mulai nih buka di kampus, terus datang beberapa kali pernah gitu, tapi ya nggak serame karena itu kan dibatasin juga, cuma beberapa yang bisa datang gitu. Ada cerita menarik apa sih Cik selama lu ngikutin kuliah ini, atau ada sesuatu yang bikin lu apa gitu yang menarik? Apa ya? Ada apa-apa? Nggak tau, ini aja paling sih teman-teman sekelas tuh masih pada, kan aku sekelas sama di Andika, sama di Farel, jadi kayak mereka tuh kalau lebih seneng dengerin kita pas presentasi daripada dosen gitu, jadi kita suka gugup jadi kayak jumpa fans gak sih gitu. Jadi kayak apa ya, yang menariknya sih itu teman-teman awal-awal sih masih kaget kayak aduh gitu kan. Aku bilang ini seperti tertantang, saya kan matanya gini ya, mungkin mereka taunya artis di TV itu pintar, tapi ternyata kok sama aja gitu. Ya itu sih yang serunya, ekspektasi mereka sama aku tuh kayaknya bakalan pintar nih bro, susah gitu, nggak taunya sama aja. Meski dapat beasiswa, Ya. tanggung jawabnya jadi beban nggak atas seperti apa? Ya sebenarnya makanya kita juga nggak mau main-main karena kan tanggung jawabnya juga besar, dan kita juga apa ya, pengen ambil ilmunya juga supaya gak malu-maluin lah gitu. Cik, lu di mana-mana temu Dwi lagi kuliah, Dwi lagi kerja lagi, Dwi sama ini gimana sih? Nggak bisa, kayaknya kalian nggak bisa terjauhkan apa gimana? Janjian apa gimana? Kebablasan ini dulu ya kayaknya ya, nggak ngerti deh apa ya. Aku juga diajakinya sama dia gitu. Nah kan anaknya mau kan, Neng ini yuk, kayaknya nggak ada waktu deh, aku bilang gitu. Sombong, nggak ada waktu. Enggak, ini online kok, ayo. Terus dia nge-brainstorming aku lah, nanti juga kan ini bagus buat ilmu kita kan nanti kan ya masa bekerja sama beberapa apa sih namanya, PT-PT lah, kayak aku sekarang lagi punya teh apa gitu kan, dia juga ilmunya juga bisa kita pakai buat pekerjaan kita. Oh iya juga ya, Dia beasiswa juga nggak sih? sama aku Kiki Farel. Jadi untuk yang berprestasi, kan artis kan masuk prestasi gitu. Fokus ngambil manajemen bisnis, emang nextnya pengen bisnis besar apa gitu? Bisa ya apa aja lah gitu, ibaratnya kalau sekarang kan lagi bisnisnya food and grade ya, kayak minuman Wikipedia bro yang nanti titer gitu ya. Aku sih ya pengennya juga lebih ke fashion ya sebenarnya, ya mudah-mudahan lah bisa punya store apa buat gitu. Tapi untuk kan sekarang udah buka usaha nih, terus kuliah di manajemen juga, ada yang kepake nggak sih itu kuliahnya di usahanya? Ada
iya ternyata pas tapi apa ya lagi libur mbak soalnya jadi lupa lagi pelajarannya apa ya dulu ada jadi oh ternyata ini ya persen-persenan segala macam kayak gitu tuh termasuk oh ini kita harus tahu ini terus ini SWOT gue salah lagi kayak kelemahan dari bisnis itu apa ininya apa kayak gitu oh ini gue bilang kayak gitu ternyata ini yang fungsinya kuliah gitu dan emang itu misalnya kita punya bisnis punya ini saingan biar nggak saingannya tuh apa oh kita harus apa itu kan ternyata itu kepake mbak target sampai kapan sih kuliah harusnya antara 3 tahun 4 tahun ya kayaknya setahun deh setahun deh oh enggak lah jangan ya enggak lah kayaknya cepet lah 3 tahun berarti 3 tahun lagi lah berapa tuh ya iyalah nggak penting wisuda lah Terus tadi nangis kenapa? Katanya nggak diapelin malam minggu ya lah gue itu bahas sama aku lagi sakit. Berita selanjutnya datang dari mantan anggota grup idol JKT48 Sonya Pandarmawan pilih karir di dunia akting. Sonya Pandarmawan memilih berkarir di dunia akting setelah mengundurkan diri dari grup idol JKT48 pada 2013 lalu. Sonya Pandarmawan kini telah membintangi berbagai judul film, sinetron hingga film televisi. Perempuan yang kini berusia 26 tahun itu mengundurkan diri dari JKT48 pada 9 tahun lalu karena merasa passionnya adalah berakting. Istri James lalu itu memilih bekerja di lokasi syuting daripada bernyanyi di atas panggung musik. Saat ini Sonya sedang terlibat di sinetron Bintang Samudra yang tayang di salah satu stasiun televisi tanah air. Di sinetron tersebut Sonya Pandarmawan memerankan peran sebagai dokter. Berikut wawancara dengan Sonya. Madap sini dong Mas Taufik, Mas Taufik, madap sini Mas. Nah kalau tantangan sendiri nih di karakter kakak tuh kayak gimana? Terus kakak cara nge-handle-nya gimana? Sebenarnya kalau dari tantangan karakter aku sendiri nggak terlalu susah ya, karena emang sebenarnya si dokter ini netral aja gitu, orangnya lebih ke sahabatnya Nagita dan memang dia tuh berusaha untuk membuat Nagita realistis. Kadang Nagita tuh suka nggak realistis gitu, jadi dia ngebuat Nagita gimana caranya supaya logis dan emang selalu nge-backup Nagita di dalam semua situasi, dalam penceritaan pekerjaannya, pokoknya gitu. Kalau bisa di-spill nggak sedikit mungkin ada hubungan di kalian? Itu udah boleh di-spill nggak? Belum bisa ya? Ya di-spill ya, mending nonton aja biar tahu deh. Boleh deh ajak nih pemirsa dari Antv untuk nonton Samudra kan sekarang perdananya. Boleh diajak. Jangan lupa saksikan Bintang Samudra hari ini jam berapa? Jam 18 channel lokal Indonesia Barat. Yes, hari ini perdana 2 jam tanpa iklan. Seru banget pokoknya. Di mana? Di Antv. Oke, makasih banyak Kak. Foto dulu ya Kak. Bentar ya ini buat media dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke Kak, makasih banyak ya. Kak Sonya wawancara sendiri boleh nggak Kak Sonya? Wawancara sendiri. Kak Sonya bentar Sendiri aja. bentar ya Kak. Bentar aja Kak, wawancara aja Kak. Profil. Kak Sonya bentar ya, di sini aja Kak, nggak apa-apa Kak. Ayo. Bang. Ayo. Bentar ya Kak Sonya. Satu pertanyaan soalnya pernah punya kalau punya pengalaman waktu sekolah horor nggak? Enggak pernah. Bisa percaya nggak kalau misalkan di sekolah itu nggak cuma guru sama murid tapi ada hantu-hantu atau makhluk? Aku percaya, cuman aku nggak pernah mengalami hal itu, jadi aku nggak parnoan gitu. Ada cekcok rumah tangga nih, suaminya mau nikah istrinya pakai gunting, menurut Kak Sonya gimana? Aduh serem banget ya, aku nggak ikut-ikutan, aku nggak pernah mengalami kayak gitu. Tapi sejauh ini kalau masalah rumah tangga baik-baik aja? Baik-baik aja, harmonis aja, pokoknya positif aja semuanya. Ada pria yang diduga curi LPG di warung ditangkap sama warga, menurut Kakak gimana?
komen deh. Kak, rasanya ini kan karir setelah jadi JKT48 kan fokus di acting gitu. Apa memang dari dulu pengennya di acting gitu? Nggak nyanyi atau seperti apa sih Kak? Iya emang aku lebih sukanya ke acting sih, makanya udah nggak di JKT. Thank you ya. Makasih Kak. Mas Taufik, madep sini dong Mas Taufik. Mas Taufik, madep sini Mas. Nah kalau tantangan sendiri nih di karakter kakak tuh kayak gimana? Terus kakak cara nge-handle-nya gimana? Sebenarnya kalau dari tantangan karakter aku sendiri nggak terlalu susah ya, karena emang sebenarnya si dokter Inggit ini netral aja gitu orangnya, lebih ke sahabatnya Nagita, dan memang dia tuh berusaha untuk membuat Nagita realistis. Kadang Nagita tuh suka nggak realistis gitu, jadi dia ngebuat Nagita gimana caranya supaya logis dan emang selalu nge-backup Nagita di dalam semua situasi, dalam percintaannya, pekerjaannya, pokoknya gitu. Kalau bisa di-spill nggak sedikit mungkin ada hubungan di kalian? Itu udah boleh di-spill nggak? Belum bisa ya? Ya di spill ya, mending nonton aja biar tahu deh. Boleh deh ajak nih pemirsa dari Antv untuk nonton Samudra kan sekarang perdananya ya. Boleh diajak. Jangan lupa saksikan Bintang Samudra hari ini jam berapa? Jam 18 waktu Indonesia Barat. Yes, hari ini perdana 2 jam. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.